Mungkin disclaimer dulu ya di awal. Boleh. Saya di sini kan ceritanya perwakilan Gen Z gitu. Namun tentu saya satu individu begitu ya. Jadi apa yang saya bahas di sini, apa yang saya sharing itu memang dari pengalaman pribadi saya dan bisa jadi nggak apply ke semua Gen Z yang lain begitu. Tentu setiap individu beda, ada kekhasan masing-masing dan per generasi juga. Kalau dari tadi Mas Sacha yang Mbak Eri udah bahas, oh Gen X kayak gini, Gen Y kayak gini. Itu bukan berarti di depan itu kita udah langsung ngejudge, oh kamu Gen X pasti kamu seperti ini gitu ya Mbak. Betul. Namun itu jadi latar belakang untuk mencoba memahami gitu aja. Gitu. Oke. Udah. Jadi disclaimer-nya itu menurut gua itu udah Gen Z banget. Cara Gen Z banget tuh. Emang kayak gimana tuh Gen Z kan? Ingin menunjukkan bahwa jangan ada stereotype, jangan ada generalisasi, jangan ada labeling. Dan itu menurut gua hal yang harus juga coba kita pahami dengan karakter Gen Z yang seperti ini gitu ya. Barusan gue judging nggak? Gue takut salah ngomong. Jangan sampai ngejudging. Aman Mas, aman. Kalau ngejudging itu kalau hal yang nggak baik. Kalau masih normal dan baik ya fine aja. Oke, nah ini menarik ya teman-teman, ada perwakilan X, Y dan Z di sini. Tujuannya sebenarnya untuk membahas juga ya. Mendapat sudut pandang mendapat lain juga. sudut pandang dan mungkin kalau gue berpikir gini loh, hal-hal yang berbeda itu selama itu apa ya tujuannya baik, itu perlu dibahas untuk melihat perspektif yang berbeda itu munculnya karena background apa. Ya, itu memperkaya perspektif. Perspektif dan mungkin nanti kita bisa kompromis dengan kondisi itu dan nantinya kolaborasi kita di tim kerja yang lintas generasi ini bisa optimal gitu, Mbak Eri. Betul. Nah sekarang kita mungkin masuk nih ke karakteristik Gen Z nih. Gimana, Mbak Eri? Mungkin bisa dijelasin, Mbak, karakteristik Gen Z. Nanti mungkin Inet juga bisa langsung diskusi aja nih, Net. Jangan malu-malu, Net. Iya. Siap. Saya mencoba menjadi Gen Z ya. Gen Z ya, mengatakan ini saya disclaimer gitu. Nggak, tapi ini sebenarnya fenomena yang udah dibahas di mana-mana. Beberapa ciri Gen Z, pertama tuh ada yang menyebutkan bahwa Gen Z itu punya 7 karakteristik. Pertama itu ada dia digital. Jadi fisik dan digital, dia punya dualisme gitu ya. Jadi ini terlihat sih kayaknya common ya di mata Gen Z, mereka tuh punya 2 entitas minimal di media sosial. Media sosial aja loh nih. Contoh, dia punya entitas sebagai dirinya, sama nanti second account-nya apa gitu. Saya juga nggak terlalu paham tuh kenapa. Terus yang udah pasti juga bagi anak-anak yang suka main game, mereka punya 2 kehidupan, hidup dia sebagai manusia dan hidup dia sebagai manusia dunia maya. Itu manusia fisik digital. Makanya itu fenomena itu cukup banyak terjadi di generasi Z. Di generasi sebelumnya mungkin belum sebanyak generasi Z ini gitu. Terus yang juga cukup ini tuh FOMO, bener ya Net ya? Ya, fear of missing out. Kagak mau ketinggalan gitu. Pokoknya apa yang sedang hits dia panik nih kalau nggak sama juga atau tidak menapaki menapaki stages atau step yang sama tuh dia rada panik juga gitu kan. Gitu bukan? Iya. Terus ada apa lagi ya, Gen Z itu mungkin lebih kepada hipokostumisasi, apa sih dia tipikal hiperkustomisasi. Jadi apa-apa maunya tuh customize, maunya setting sendiri gitu. Jadi personalize gitu. Karena memang teknologi memungkinkan untuk mereka personalize gitu ya terhadap apapun yang mereka miliki. Terus ada lagi terpacu ya, gampang terpacu. Gampang terpacu itu menurut aku sih munculnya dari ini sih, benar nggak ya Net ya? Teman-teman Gen Z itu jauh lebih mudah information overloaded. Jadi dalam sepersekian detik itu mereka bisa melihat kehidupan orang lain sebaya dia di belahan bumi mana entah. Jadi mudah membuat mereka udah begini. Itu sisi positifnya, mudah terpacu gitu, mudah menggerakkan juga. Kalau dari sisi Gen Z, misalnya ada sebuah gerakan kebaikan, menggerakkan Gen Z ini lebih mudah karena dia terpacu, itu juga bikin kebaikan itu, gue ikut lah gitu. Ada FOMO-FOMO-nya itu positif side-nya sebenarnya terpacu, benar gitu ya Net ya. Nanti kita dengar dari tapi saya coba menjelaskan dulu nih. Kemudian lebih realistis ya. Lebih realistis karena memang teman-teman Gen Z ini kan sumber daya informasinya luar biasa. Jadi berpikir realistisnya itu jauh lebih
baik gitu. Mungkin generasi mereka adalah generasi yang tidak percaya pada klinik gitu. Jauh lebih dibanding generasi X yang masih gitu. Karena mereka mencoba realistis apapun pasti di-compare dengan informasi yang dimiliki mereka. Karena mudah sekali mendapatkan informasi itu. Kemudian ada ekonomis ya. Jadi menggerakkan ekonomi itu dengan masing-masing itu mudah bisa menggerakkan ekonomi dengan individu masing-masing. Contoh, tanpa orang kerja di kantor tuh orang tuh bisa loh kerja sendiri, berbagi ya, saling berbagi. Ekonomi itu bisa berbagi, jadi nggak mesti harus selalu bekerja sama orang, tapi juga bisa memberi pekerjaan pada orang lain walaupun dari aspek sederhana gitu yaitu jadi menggerakkan ekonomi secara bersama-sama gitu kan. Kemudian tipikal yang juga DIY, apapun ada guidance-nya, ya nggak, mau bikin apa itu ada guidance-nya, apa sih yang nggak bisa mereka temuin. Bikin tutorial di YouTube apa aja tutorial ada ya, semua ada itu hal kecil. Itu 7 karakteristik ini pun sudah khas banget tuh gitu. Dan kalau menurut saya tuh nggak ada yang jelek atau bagus ya, semuanya tuh menurut saya bisa dimanfaatkan asal tepat gitu. Kalau yang jadi kekhasan yang membedakan Gen Z sama generasi sebelumnya apa Mbak Eri? Beberapa kekhasan yang paling menonjol adalah menurut saya itu adalah isu mental health. Itu tuh belum bunyi sebenarnya. Kalau isu teknologi kan sudah bunyi di generasi X bahwa mereka adaptif, generasi Y sudah mulai mereka teknologi savvy gitu ya. Jadi udah bunyi sebelumnya. Tapi kan mereka belum bunyi nih dari sisi mental health. Ini paling ter-highlight itu adalah isu mental health pertama kali rame di generasi Z ini. Menonjol sekali lah gitu. Penyebabnya tuh kenapa kalau orang tanyakan? Karena menurut saya di era inilah informasi itu banyak ya. Tiba-tiba juga dengan ada gejala tadi ya, ada FOMO, ada information overloaded, itu membuat mental seseorang tuh lebih rapuh. Kemudian ilmu pengetahuan menyebutkan mental rapuh itu yang ada bentuk dalam overthinking dan lain sebagainya, akhirnya mengakibatkan didefinisikan gitu loh, diambillah barangnya ketahuan nih apa ya? Ketahuan. Dulu gitu kan nggak tahu ya, taunya galau doang kalau dulu. Galau doang. Gitu. Ternyata sekarang ada overthinking lah. Iya, karena makin di bold gitu loh. Gitu. Jadi itu yang membuat ter-highlight, walaupun kita nggak bisa mengatakan itu pada semua Gen Z, enggak. Tapi isu ini jadi muncul cukup masif di saat generasi ini bertumbuh gitu menurutku. Gimana Inet? Kalau Inet gimana menurut Inet? Iya, setuju sih. Saya dari pengalaman aku ya. Kalau sekarang kan informasi itu bisa diakses dengan sangat cepat dan sangat mudah, dan asal kita bijak gitu memfilter informasinya, kita cari dari yang sumber yang terpercaya gitu. Ya kita bisa dapat informasi yang menurut kita ini cukup akurat loh gitu. Misalnya kita lagi mengalami suatu masalah nih personal. Kalau belum ada internet mungkin kita ya udah galau-galau sendiri aja begitu ya. Taunya galau aja. Taunya galau. Tapi sekarang kita udah bisa browsing, bisa lihat ternyata ini tuh ada fenomenanya loh, dan ini bukan cuma aku yang ngadepin, dan di situ sepaket juga dengan bagaimana nih ngatasinnya gitu. Termasuk selain bagaimana kita mengatasi sendiri, bisa juga apa sih yang bisa dibantu dari sisi lingkungan. Jadi disitulah Gen Z mulai kayak bukan memberi tuntutan apa ya, ada ekspektasi bahwa lingkungan tuh harus bisa kondusif juga loh gitu. Gitu. Iya ya, sekarang tuh udah ada FOMO, ada overthinking, ada burnout, ya. Ada yang istilah yang kita nggak pernah dengar sebelumnya. Burnout itu saya baru tahu tuh sekarang gitu loh. Ada istilah itu gitu. Ada toxic gitu ya. Toxic relationship, toxic positivity. Coba tuh definisi yang kita nggak pernah ada tuh sebelum-sebelumnya gitu. Gitu. Jadi memang masalah ini tuh bukan berarti generasinya kita bilang rentan, tapi memang keadaan mereka tumbuh hidup di era sekarang itu karena tadi ya too much information juga. Overloaded jadi information. Tadi mungkin ada sisi positif yang Mbak Eri bahas tuh. Jadi kayak untuk kebaikan dia meng-compare hal-hal yang baik jadi hal yang produktif buat dia dilakukan. Jadi pembanding gitu. Bisa. Tapi ada juga yang mungkin jadi ngebandingin sesuatu yang dia belum dapat sama yang orang lain udah dapat. Kayak gitu ya. Iya. Jadi akhirnya menjadi sebuah beban, gitu. Apalagi kalau lingkungan sekitar menanggapi itu semua juga dengan keadaan yang tidak bijaksana, ada judgement dan lain sebagainya, itu membuat semakin down lagi, semakin stres gitu.
Cuman ini juga perlu sebagai Gen Z gitu ya, harus sadar diri juga sih. Jadi nggak bisa apa-apa tuh serba aduh mental health aku lagi rapuh gitu. Karena kan apalagi di dunia kerja gitu kan udah punya tanggung jawab kita sekarang, yang mana oke, kita tahu misalnya kita punya isu mental health A, B, C gitu. Ya itu bukan menjadi suatu excuse, namun ya itulah yang harus menjadi langkah awal kita untuk improve gitu. Jadi bukan berarti kita stuck di situ justru. Yang saya khawatir itu sebenarnya generasi Gen Z sekarang ini karena mudah mengakses informasi, mereka melakukan self diagnose juga. Dalam keadaan begini dikit langsung aku depresi gitu. Gitu. Jadi tidak selesai masalahnya. Cuman mungkin juga karena informasi itu bisa diakses cepat, dia mungkin kurang ini juga ya. Waktu untuk mengevaluasinya mungkin kurang panjang, jadi mungkin diagnosanya mungkin prematur gitu, cepat, terlalu cepat. Wah enggak nih gue depresi gitu. Padahal mungkin karena dia belum bisa pekerjaannya belum bisa, challenge-nya belum beradaptasi. Jadi proses adaptasi paling banyak kayak gitu sebenarnya. Itu yang kita khawatirkan gitu. Jadi memang akhirnya memang ada muncul seperti tuntutan orang-orang di sekitar itu harus bisa menjadi pegangan buat anak-anak ini gitu. Kalau ibarat dokter itu kan untuk menegakkan diagnosa dia bisa jadi tesnya nggak cuma satu kan, ada beberapa tes gitu. Nah mungkin ini juga bisa jadi masukan ya buat Gen Z. Betul. Atau generasi yang punya masalah kayak Gen Z, mungkin generasi Y juga ada yang punya masalah kayak Gen Z itu kalau mau diagnosa masalah, menegakkan diagnosa, tesnya beberapa level dulu lah. Iya, nggak boleh easy untuk judge, even pada diri sendiri. Betul. Itu yang harus dipahami. Sebenarnya buat semua sih. Cuman kan saya katakan tadi generasi sebelumnya mungkin munculnya information overloaded itu di saat mereka udah dewasa. Gen Z ini kan masalah waktu sebenarnya. Iya. Semua kita menghadapi information overloaded until now. Iya. Tapi kan saya menghadapi information overloaded di umur saya sudah mature. Iya. Ya kan? Mungkin Aceh juga. Tapi teman-teman Gen Z kan menghadapi information overloaded mungkin di saat masa remaja. Betul. Gitu. Jadi itu akhirnya membuat mereka memiliki kerentanan. Iya. Gitu. Masalah waktu gitu. Jadi sekali lagi usia kematangan mereka yang terpapar informasi yang luar biasa ini, nah itu mempengaruhi sikap penyikapannya gitu. Nah, sekarang kita bahas lebih spesifik di dunia kerjanya nih, terkait pengalaman yang gua rasain ketika bekerja dengan Gen Z. Memang mungkin ada hal yang gue lihat berbeda ya antara Gen Z dengan Gen Y. Gen Y itu mungkin kalau ngomong, mungkin berarti kalau Gen Y mungkin ngomong apa aja tuh lebih bebas lah. Maksudnya kalau dia kayak no filter gitu. Iya, kayak no filter mungkin. Dikasih challenge misalkan kalau ngasih feedback gitu. Kadang kalau ngomong sama Gen Y mungkin masa gini aja nggak bisa. Nah, itu mungkin Gen Y akan kata siapa nggak bisa gitu. Ingin membuktikan jadi motivasi malah. Iya, jadi motivasi. Achievement oriented kan. Sedangkan karena Gen Z, karena tadi mungkin ada isu mental health, ya kan. Kalau kita bilang, masa gini aja nggak bisa. Sebenarnya mungkin maksudnya nggak menyudutkan inginnya ya, kayak ingin memotivasi gitu. Cuman yang ngasih feedback mungkin belum tahu kalau karakter Gen Z itu gampang. Nggak bisa digituin. Itu kayak ya makin pecah tuh Gen Z-nya tuh kalau dibilang. Makin jatuh, rapuh gitu. Itu yang gue lihat fenomenanya seperti itu di dunia kerja. Makanya gue juga belajar juga sih memahami Gen Z. Kalau misalkan berinteraksi dengan Gen Z, gue hati-hati banget ngomongnya. Nggak ingin juga bikin mereka jadi malah ngedown atau frustasi. Nah, kalau menurut lo Net, pengalaman gue itu mau di treatment gimana? Gimana? Bener nggak sih kayak gitu? Pertama itu kalau misalkan bener, baiknya gue gimana gitu? Oke. Aku bisa memvalidasi sih. Kadang ada, maksudnya mungkin dari aku sendiri ini ada bosnya soal ini, bosnya langsung nih sekaligus. Mungkin kan sebelum kerja di MUC aku sudah pernah kerja juga ya di kantor lain, dan mungkin ada rekan kerja aku atau senior lah begitu yang di generasi Mas Acai gitu. Yang kadang kalau aku mengalami kesulitan terus aku minta bantuan, ada mungkin nggak sengaja, nggak diniatin apa-apa juga. Nggak maksud ya. Iya, cuma keluarnya gitu. Oh, kayak gitu. Oh, itu belum tahu gitu.
oh ini belum bisa gitu. Orang kayak gitu yang mana? Padahal dia nanya kan? Dia nanya. Oh, belum ada tahu. maksud. Iya. Gak ada. Tapi mungkin karena beneran nggak bisa langsung mengartikan lebih. Iya. Gitu, bener ya? Langsung kayak, oh apakah seharusnya aku udah tahu, apakah seharusnya aku udah bisa, oh berarti aku gagal dong di tahap ini gitu, langsung overthinking kemana-mana Iya, gitu. iya. Mungkin iya, jadi wording tuh lumayan penting juga ya bagi Gen Z gitu. Namun bisa sikapinya juga itu kalau mungkin kalau di awal-awal bisa gitu kita hati-hati dengan Gen Z karena kita nggak tahu batasnya dia segimana gitu kan, dia perlu di treat dia tuh sesensitif apa gitu. Namun kalau seiring berjalannya waktu makin kenal gitu misalnya antara atasan bawahan dan terbuka gitu ya selama interaksinya, harusnya sih ada saat dimana Gen Z tuh udah paham gitu kalau diceng-cengin tuh bukan maksud apa-apa gitu. Kalau di situ udah ada trust gitu ya, udah ada Barry suka bilang psychological safety gitu ya. Udah ngerasa safe. Berarti kalau itu lewat, maksud gua akan aman tuh. Pemilihan diksi dari atasan ke Gen Z itu akan lebih aman. Asal selama itu terbuka sih, maksudnya selama jalannya interaksi itu terbuka. Jadi yang misalnya dari masanya Acanya tuh bilang gitu, ini bukan yang ngejatuhin lu ya gitu. Jadi gimana? ada tadi disclaimer. Sekali lagi disclaimer. Selalu disclaimer ya. Itu intinya komunikasi terbuka gitu ya Mbak Eri. Dan dari Gen Z-nya juga dengan kalau misalnya yang lawan bicaranya seblak-belakan itu, dia juga akan merasa oh berarti gue juga bisa nih belak-belakan bilang misalnya kayak Mas Aca kalau digituin gue baper loh gitu. Bisa jadi ada kayak gitu yang di semua pihak tuh ya no hard feeling gitu ya. Gitu. Iya, jadi memang psychological safety itu memang cukup penting ya buat Gen Z berada di sebuah lingkungan, terutama lingkungan kerja. Karena mereka rapuh ketika merasa tidak mampu atau ngerasa loh emang harus bisa nih. Itu dia nggak seperti generasi sebelumnya. Y aja masih bilang pengen membuktikan. Kalau X kan lebih parah lagi, lebih kepada lebih udah lakuin dulu. Lakuin aja dulu, berarti emang nggak bisa. Udah sesimpel itu. Tapi kita memaksakan generasi ini memiliki pemahaman yang sama kita. Sekali lagi tadi kan latar mereka tumbuh dan hidup aja udah beda gitu kan. Jadi nggak bisa kita sama-samakan. Berarti kita lah yang adaptif, senior yang di atas ini adaptif untuk oh ya poinnya kan nyampe pesannya gitu kan, nyampe pesannya secara efektif. Berarti yang dibangun adalah tadi kita mengubah pola komunikasi kita, memahami kebutuhannya mereka. Kebutuhan mereka rasa aman, bener nggak? Betul. Rasa aman kan. Jadi bukan berarti nggak boleh dimarahin sih, tapi lebih kepada tadi menegur tanpa judgement. Kita komplain aja apa yang kita nggak suka. Aku nggak terlalu suka nih sama apa yang kamu lakukan karena ini loh. Bukan karena aku tidak sukanya, tapi apa yang kamu lakukan ini memberi efek gitu. Coba kamu perbaiki. Jadi message-nya kan sampai ya, bukan kayak gitu aja kok kamu nggak bisa. Jadi yang diserang tuh bukan individunya ya, tapi kayak perilaku ini sebenarnya kurang cocok loh, yuk perbaiki. Tapi bukan berarti kamu tuh nggak kompeten, bukan gitu. Paham kan? Jadi kayak ya mungkin kamu belum paham. Nih saya bantu bikin lebih paham gitu ya. Tapi kalau bisa selanjutnya bisa lebih lagi gitu, kayak gitu ya. Betul. Jadi dia sangat relevan gitu loh, pembahasan pengkritikan pada dia itu sangat relevan. Karena kan sebenarnya kayak gini aja nggak bisa, itu kan sesuatu yang tidak relevan. Iya kan? Tapi kalau misalnya ini kamu melakukan kesalahan ini, saya tidak berkenan karena bisa mempengaruhi ini. Itu kan relevan, sudah menyebutkan masalahnya. Bukan kamu kok kayak gini aja nggak bisa, atau bisa menyebutkan gini, ini hal dasar loh. Tidak perlu. Itu basic. Itu basic gitu. Itu nggak relevan. Gitu loh. Saya ngelihatnya kayak gitu. Tapi gini, sejauh apa kalau misalkan superordinat nih, misalkan udah tahu Gen Z harus seperti ini. Tapi kemudian kan potensi Gen Z melakukan kesalahan yang lain atau kesalahan yang berulang pun itu juga ada gitu. Gimana caranya superordinat itu bisa tetap menegur juga dengan efektif gitu loh. Karena kalau yang Gen Y itu mungkin lebih ke efektivitas karena dia udah di level superordinat, mikir gimana nih solve, resultnya gitu. Bagus. Dan butuh waktu yang efisien, efektif gitu. Itu gimana Net? Kalau dari Gen Z ya? Nyamannya di Gen Z dulu ya. Mungkin kalau udah berkali-kali dan itu kesalahan yang sama, sebetulnya ada behind the scenes-nya gitu Mas. Jadi ada latar belakang kenapa sih satu problem ini belum selesai di dia gitu. Itu kayaknya yang perlu digali. Yang mungkin dengan Mbak Eri bilang itu ya tanpa judgement juga gitu. Bahwa kayak Mbak Eri agak gemes kayaknya. Jadi kalau misalnya udah di
address gitu, emang ini sebetulnya masalahnya apa sih, apa yang membuat kamu tuh kesulitan gitu. Jadi bukan kayak kok udah berulang kali nggak bisa-bisa juga gitu. Nah itu yang mungkin tapi dicek mendalam. Gue ngeliatnya jadi kayak lebih ke coaching ya. Nah, Iya nggak sih? emang iya, ternyata menurut penelitian juga mengatakan pendekatan kepada Gen Z yang terbaik adalah coaching. Metodenya. Melatih, bukan directing. Iya. Kalau mentoring, Kalau sama Gen Y kan masih kayak directing it's okay gitu. Iya. Oh iya oke, gue begitu. Iya. Ini coaching. Jadi tadi seperti yang Inet bilang, ketika mereka melakukan kesalahan yang sama itu lagi, yang mesti dicek adalah prosesnya. Salahnya di mana sih kok sampai terjadi lagi gitu. Karena itulah yang mungkin dibutuhkan. Gitu, tapi semakin di-push. Artinya kan kita memaksa Gen Z untuk memahami, melihat sejauh ini tuh porsi lu tuh sejauh apa di kesalahan-kesalahan yang ada. Terus perbaikan yang lu akan lakukan tuh apa gitu. Terus bantuan yang lu butuhkan dari gua misalkan atau superordinatnya itu apa? Lebih ke situ nggak berarti? Gitu ya, Net. Gitu ya? iya, dan itu akan kegali sekali lagi kalau udah ada rasa aman gitu ya, bahwa dia merasa nggak apa-apa nih, aku share, aku tuh kesulitan di sini loh, Mas, Mbak, gitu. Dan dia punya keyakinan bahwa itu memang orientasinya untuk membantu, bukan karena dia dijudge, dia kurang kompeten atau dia nggak bisa, gitu. Ada pertanyaan lagi. Tapi kalau misalkan Gen Z menghadapi masalah, sejauh apa dia berani langsung minta masukan atau curhat ke superordinatnya untuk gue menghadapi masalah ini nih nggak bisa gimana cara solusinya, itu sejauh apa? Menunjukkan kekurangannya. Gitu. Ataukah lu Gen Z malah berharap gue ditanyain nih sama superordinat gue gitu? Nah, mungkin tarik mundur sedikit, itu kan misalnya saat berjalannya suatu tugas dia mengalami kesulitan. Nah, di awal diberi tugas itu harapan Gen Z sih udah dikasih guidance yang jelas gitu ya, Mas. Jadi kalau sekedar apa ya contohnya? Saya bisa contohin. Coba kamu dikasih tutorial. Ya, itu lebih nyaman lagi. Bisa dikasih tutorial atau sebetulnya nggak harus yang spesifik tutorial, tapi jelas. Kalau misalnya unsurnya cuma kayak coba aja dulu sendiri, itu tuh nggak kebayang kayak aku tuh harus mulai dari mana. Mungkin karena efek information overload juga ya. Jadi bukannya kita nggak punya resource-nya, kita bingung yang mana yang harus kita pilih gitu. Jadi kalau terlalu banyak betul, kalau nggak dikasih guideline kayak ya seluruh dunia ini bisa saya ambil, bisa saya manfaatkan gitu. Oke. Gitu. Jadi butuh clear ya. Dari awal udah clear. Nah, pas berjalannya assignment itu gitu ya, di tengah mengalami kesulitan, tentu kita mungkin saya pribadi gitu ya, akan mencoba sendiri dulu pasti gitu, nggak kesulitan sedikit tuh langsung ngadu begitu. Namun apakah kita berasa nyaman atau enggak untuk ngadu, itu yang krusialnya ya. Jadi bukan kapan, tapi kita merasa aman nggak nih kalau kita menyampaikan gitu, misalnya nanya ke Mas Aceh gitu, Mas ada kesulitan di sini, apakah aku merasa aman bahwa Mas Aceh nggak akan bilang gitu aja nggak bisa gitu. Jadi dia merasa aman dulu, no judgment, bahwa tidak akan dijudge. Baru berani nanya. Iya. Baru berani nanya. Berarti kan dalam hal ini kebutuhannya coaching dan psychological safety dalam membangun interaksi dengan Gen Z. Once itu happen, udah dia menunjukkan ketidakbisaannya, bahkan dia mengakui perasaannya, mengakui kekhawatirannya, gitu. Itu jauh lebih bisa. Jadi dasarnya tadi safety, psychological safety, adanya coaching. I see. Gue nangkep sih pandangan ini. Ini menurut gue baru buat gue ya, baru dan gue senang banget dapat info ini dari Inet juga. Kemudian kalau misalkan trust itu sudah terjadi ya. Antara Gen Z dengan generasi di atasnya, mungkin nggak ketika generasi atasnya membutuhkan kondisi harus directing, itu jadi tetap Gen Z-nya bisa nerima karena trust sudah tercipta, dan Gen Z-nya paham bahwa oh emang ini waktunya directing, ini waktunya directing nih. Kemarin gue kan juga udah di coaching misalkan, itu mungkin nggak kondisi itu terjadi? Aku ya sudut pandang atasan, berjalannya pengorkestrasian para generasi di dunia industri ini memang harus ada atasan-atasan yang memiliki kecerdasan emosional yang baik, tahu kapan waktunya mengcoaching dan tahu kapan waktunya mendirecting, gitu. Karena mereka mungkin ada waktu yang sempit sehingga waktu coaching tidak memungkinkan, butuh direct. Tapi dasar itu semua adalah sebuah trust, sebuah rasa aman,
gitu loh. Jadi apapun bentuknya coaching atau directing, ikut. Nah repotnya kan kalau atasannya tidak memiliki emotional intelligence, kecerdasan emosi, pasti akan menjadi ancaman bagi banyak orang di bawahnya. Boro-boro dia mau tahu kapan waktu ngedirect, kapan waktu coaching, karena yang nerima aja si receivernya juga udah penuh dengan waspada gitu. Jadi aku pengen kalau dari sudut pandang aku ya Net ya, sebagai pemimpin, bahwa harusnya yang aku bangun duluan itu tadi itu, rasa aman. Rasa aman ya. Rasa aman bahwa it's okay for you untuk bikin salah, it's okay for you have a mistake gitu ya. Nggak apa-apa, karena di tempat ini kita sama-sama belajar. Bayangin kalau tempat itu tidak mentoleransi sebuah kesalahan, tidak mentoleransi proses jatuh dan bangun. Orang kan harus dituntut menjadi posisi yang sempurna. Oh itu tekanan. Nggak, kita mau modenya directing, mau modenya coaching, semua akan di-receive sama, dikunyah sama. Lo harus perfect. Jadi yang muncul adalah ancaman. Nah itu kalau aku ngeliatnya biasanya di situ dalam menghandle coaching atau directing tadi. Iya. Gitu.